atau penampilan terakhir dari kelas 12-4 yang berjudul Ratu Melinting dan Ratu Darah Putih yang berasal dari Lampung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pak Kuryanti sebagai narator. Nama saya Manda Epriani sebagai narator. Nama saya Resti Sari sebagai sound director dan rekan saya Rara Pratiwi. Kami dari kelas 12-4 ingin menampilkan drama musikal dari Lampung yang berjudul Ratu Melinting dan Ratu Darah Putih. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu di Lampung ada sebuah kerajaan di Punggung yang dipimpin oleh Ratu Galuh. Ratu Galuh mempunyai dua anak laki-laki yang bernama Seginder Alam dan Gayung Gerunggung. Masing-masing mempunyai seorang putri yang bernama Putri Sinar Alam dan Putri Sinar Kaca. Adindaku Ratu Galuh, kerajaan di Pugung merupakan kerajaan yang sangat megah. Benar Kakanda, anak kita Seginder Alam dan Gayung Gerunggung merupakan pewaris tahta yang tepat. Benar Adinda, mereka berdua adalah anak yang sangat berbakti. Mari kita panggil mereka Kakanda. Pengawal, tolong panggilkan Seginder Alam dan Gayung Gerunggung. Siap, Baginda. Kami ayahanda dan ibunda. Ada apa ayahanda memanggil kami berdua? Ayahanda merasa bangga memiliki anak yang sangat berbakti. Di manakah kedua cucuku, Putri Sinar Kaca dan Putri Sinar Alam? Izin ibunda, anakku dan anak kakak sedang bermain di taman istana. Betul ibunda, ayahanda. Mereka berdua memang merupakan cucu kesayangan ayahanda dan ibunda. Oh, aku sangat merindukan kedua cucuku. Kalau begitu, mari kita temui mereka di taman istana. Mari kami temani ibunda untuk bertemu kedua cucu ibunda dan ayahanda. Mari Adinda. Di kerajaan Banten, Sultan meminta izin kepada ayahanda dan ibunda untuk menyeberangi lautan dari Banten ke Lampung. Sesampainya Sultan di Lampung, Sultan melihat cahaya terang yang memancar dari bumi ke langit. Sultan mendapat firasat bahwa di Pugung ada seorang putri yang dapat mengakibatkan hal baik jika ia menikah dengan seorang yang memiliki cahaya terang tersebut. Pengawal, apakah kalian melihat cahaya di ujung sana?
Benar Sultan, cahaya yang sangat menyilaukan mata. Menurut kabar yang beredar, itu merupakan cahaya dari putri di kerajaan Dipugung. Sepertinya ada firasat baik jika aku menikahi putri dari kerajaan Dipugung. Mari kita menemui ayahanda dan ibunda. Baik, Yang Mulia. Sesampainya di kerajaan Banten, Sang Hyang Jagat Batara, Batara Banyu Nuku Mawasa, Gawasa Alam Kalesa. Nyanggakeun sembah pangabakti, mugi katampi kateda katarima. Manjing maring kana diri, kawalu ngajadi bukti. Puja Anu Maha Kawasa, Pangraksa sakabeh alam, muji Anu Maha Suci, nu musik malikeun alam. Nyanggakeun sembah pangbakti, sejanya bakeunnya diri. Ngarukeun jiwa nu suci, hayang dijaga, diraksa, dijauhkeun dina pancamaya.
Adinda, bukan hanya Adinda saja yang ingin menimang cucu, Kakanda pun begitu. Hormat saya ayahanda dan ibunda. Iya Sultan Maulana, ada apa anakku? Sultan melihat cahaya terang di kerajaan Dipugung. Oh, benar anakku. Memang terdapat cahaya hijau dari kerajaan Dipugung. Benar, cahaya hijau tersebut berasal dari cucu Galuh. Rasanya Sultan ingin meminang putri tersebut, ayahanda ibunda. Dengan senang hati anakku, silakan kau persunting putri dari kerajaan Dipugung. Sultan pamit ayahanda ibunda untuk menemui putri dari kerajaan Dipugung. Sesampainya di kerajaan Dipugung, Lapor pengawal, sampaikanlah kepada Raja Dipugung. Kami dari Kerajaan Banten ingin menemui Baginda Raja. Baik, tunggu sebentar. Hormat saya Baginda, kita kedatangan tamu dari Kesultanan Banten. Persilakan mereka masuk. Baik Baginda. Kalian dipersilakan masuk. Mari Baginda, kita dipersilakan masuk. Terima kasih atas kedatangan Sultan Banten ke kerajaan Dipugung. Ada maksud apa Sultan datang ke kerajaan kami? Hormat saya yang mulia Raja dan Ratu Galuh dari Kesultanan Banten memancarkan cahaya hijau yang sangat indah. Kedua pengawalku sudah mencari tahu dari mana asal cahaya tersebut. Ternyata dari cahaya Dipugung. Bolehkah saya menikahi putri yang memiliki cahaya hijau itu? Kebilau cahaya hijau memang berasal dari tubuh cucuku. Bila memang maksud Sultan baik, akan kuperkenalkan dengan cucuku, Putri Sinar Alam. Adinda. Baik, Kakanda. Dayang, tolong panggilkan Putri Sinar Alam. Sinar Alam yang memiliki cahaya hijau. Bila memang maksud Sultan baik, akan kunikahkan kalian berdua.
Ya Baginda Raja, maksudku sangat baik. Baginda harus percaya bahwa saya bisa menjaga Putri Sinar Alam. Putri Sinar Alam, apakah kamu bersedia untuk hidup bersama dengan Sultan Banten? Saya bersedia bila memang itu keinginan Raja dan Ratu Galuh. Terima kasih Putri Sinar Alam sudah bersedia untuk hidup bersamaku. Pengawal, tolong panggilkan kedua orang tua Putri Sinar Alam. Siap, Baginda. Ayahanda memanggil kami berdua. Segindar Alam, inilah Sultan Banten yang ingin meminang Putri Sinar Alam. Apabila Ayahanda dan Ibunda menyetujuinya, kami menerima pinangan dari Sultan Banten. Benar Ayahanda, apabila Sultan berniat baik, kami berdua menyetujuinya. Sultan Banten, Putri Sinar Alam, kalian akan kunikahkan. Say umum, say lagi nginum kupai. Caculai nabui nabui, caculai nabui nabui, caculai nabui nabui. Kata bui, buat muni mobil Paris, penulang japring sewu, buat Jawa ulun Inggris. I love you jamoniku, caculai nabui nabui, caculai nabui nabui, caculai nabui nabui. Kata bui, caculai nabui nabui, caculai nabui nabui, caculai nabui nabui. Kata bui, caculai nabui nabui, caculai nabui nabui, caculai nabui nabui. Kata bui. Siap bubai lamun kiai ngajak lapah. Caculai nabui nabui, caculai nabui nabui, caculai nabui nabui. Kata bui, awalnya ngecek niku ngebales wawai. Lawat 3 seminggu kamajang foto melanai. Caculai nabui nabui, caculai nabui nabui, caculai nabui nabui. Kata bui, caculai nabui nabui, caculai nabui nabui, caculai nabui nabui. Kata bui, caculai nabui nabui, caculai nabui nabui, caculai
Adinda, Sultan akan kembali ke Banten untuk sementara waktu. Tapi Kakanda, aku sedang mengandung anakmu. Karena itulah Adinda, Kakanda terpaksa kembali ke Banten untuk beberapa waktu. Cepat pulang Kakanda, Adinda setia menunggu kepulanganmu. Belum lama Sultan berada di Banten, ia kembali melihat cahaya hijau yang memancar dari bumi ke langit, seperti yang ia lihat sebelum menikahi putri sinar alam. Sang Sultan berkata dalam hatinya, jika demikian putri itu masih ada di kerajaan di Pugung, akan kunikahi lagi untuk mendapatkan kebaikan. Pengawal, mengapa masih terlihat kemilau cahaya hijau di ujung sana? Benar Sultan, cahaya itu masih terlihat jelas. Ternyata putri yang memiliki cahaya hijau masih terlihat di kerajaan di Pugung. Apakah putri yang kunikahi bukanlah putri yang memiliki sinar hijau itu? Pengawal, Siap, Baginda. mari kita kembali ke kerajaan di Pugung. Ratu Galuh langsung memperkenalkan cucunya lagi, yaitu Putri Sinar Kaca. Izin Raja dan Ratu Galuh. Ya, ada apa Sultan? Aku kemari untuk mempertanyakan cahaya hijau yang berasal dari kerajaan di Pugung. Ada apa Sultan? Putri sinar alamlah yang memiliki kemilau cahaya hijau. Tapi Ratu Galuh, ketika aku kembali ke Banten, cahaya hijau itu masih terlihat. Pesan kedua orang tuaku, nikahilah putri yang memiliki kemilau cahaya hijau. Di kerajaan kami memang memiliki dua putri. Bila memang pesan kedua orang tuamu untuk menikahi putri yang memiliki cahaya hijau, silakan engkau nikahi putri sinar kaca. Iya Sultan, bila memang pernikahan ini membawa kebaikan, aku persilahkan engkau menikahi putri sinar kaca. Pengawal, panggilkan putri sinar kaca dan kedua orang tuanya. Siap, Baginda. Izin Ayahanda, ada apa Ayahanda memanggil keluarga kami? Anakku, Gayung Gerunggu, akan kunikahkan putrimu, Putri Sinar Kaca dengan Sultan Banten. Izin Ayahanda, bukannya Sultan Banten telah menikah dengan Putri Sinar Alam? Lalu, kenapa ingin dinikahkan dengan putriku? Anakku, maafkan ibumu, tapi kedua cucuku memiliki cahaya hijau yang dapat membawa kebaikan apabila menikah dengan Sultan Banten. Sudahlah istriku, bila memang ini pertanda baik, kita harus
mematuhi apa perintah ayahanda dan ibunda. Tapi Kakanda, aku tidak ingin putri kita menyakiti hati putri sinar alam. Aku takut hubungan persaudaraan mereka bisa hancur karena hal ini. Anakku, aku mohon izinkanlah cucuku Putri Sinar Kaca menikah dengan Sultan Banten. Kalau urusan Putri Sinar Alam dan kedua orang tuanya sudah menjadi urusan kami. Adinda, aku mohon padamu, izinkanlah anak kita menikah dengan Sultan Banten. Baiklah Kakanda, jika itu memang keinginan ayahanda dan ibunda. Terima kasih anakku, Sultan Banten. Engkau kunikahkan dengan cucuku, Putri Sinar Kaca. Waktu berjalan hingga Putri Sinar Alam dan Putri Sinar Kaca mengandung anak sultan dalam waktu hampir bersamaan. Kemudian lahirlah dua orang putra bernama Kejalo Bidin dan Kejalo Ratu. Sayangnya Sultan berada di Banten, tak hidup bersama mereka dan tak pernah mengunjungi anak dan istrinya. Kejalo Ratu dan Kejalo Bidin tumbuh bersama menjadi anak yang baik. Mereka kemana-mana selalu bersama, dan hal inilah yang membuat Putri Sinar Alam dan Putri Sinar Kaca hidup damai dan merasa bahagia tanpa Sultan Banten. Ibunda, apakah aku boleh bertanya sesuatu? Tentu nak, ada apa? Wajahmu tampak murung sejak tadi. Bu, kulihat setiap keluarga mempunyai seorang ayah. Tapi kenapa aku dan Kejalo Bidin tidak mempunyai ayah? Nak, kalian juga mempunyai ayah. Ayah kalian Dia orang baik. Hanya saja dia tidak bisa bersama kita sekarang. Tapi kenapa ibunda? Apakah ayah tidak sayang kepada saya? Bukan begitu sayang, ayah kamu berada jauh di tempat lain. Ibunda tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya sekarang. Aku hanya ingin bertemu ayah, Bu, walau hanya sekali saja. Sabar ya nak, ibu akan mencari cara untuk menjawab semua pertanyaan kalian. Sudah waktunya kalian tahu kebenarannya. Ayah kalian adalah orang yang sama, seorang bangsawan, pangeran dari Banten. Dari Banten? Namanya adalah Sultan Maulana. Ia meninggalkan ibu kalian saat sedang mengandung. Ia pergi ke Banten dan tidak pernah kembali lagi. Jadi, dia meninggalkan ibu kami. Ya, tapi darahnya mengalir dalam dirimu. Benci tidak akan membawamu kemanapun, Kejalo Bidin. Kenapa baru sekarang kami diberitahu? Karena aku menunggu kalian cukup kuat untuk menerimanya. Sekarang, kalian telah tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan berhati mulia. Temuilah ayah kalian dan hadapilah dia. Bukan untuk menuntut, tapi untuk mencari jawabannya sendiri. Dan jika ayah menolak kami, Maka kalian telah menang, karena kalian telah berani mencari kebenaran, bukan lari darinya. Terima kasih Ratu Galuh. Kami akan berangkat besok pagi. dan kami akan kembali sebagai putra yang tidak malu akan darahnya. Sesampainya di Banten, Kejalo Bidin dan Kejalo Ratu tidak kesulitan untuk mencari ayah mereka lantaran sosok Sultan Banten sangat terkenal. Namun, Sultan Banten tidak langsung percaya bahwa sosok dua orang yang berdiri di depannya adalah anaknya. Sultan Banten, kau adalah ayah kami berdua. Kalian datang dari jauh. Jika memang benar kalian anakku, aku tidak akan mengelak. Aku harus buktikan kebenarannya, bukan hanya dari kata-kata.
Sultan, kami tak ingin mengusik kehormatanmu. Kami hanya ingin tahu apakah kami punya hak untuk menuntut penjelasan. Kami hanya datang untuk mencari kebenaran. Betulkah Sultan Banten, jika kedua sosok pemuda gagah itu adalah anakmu? Kalian berdua adalah cucuku. Baik, jika memang benar kalian putra-putraku, aku akan menyayat kening kalian. Bila yang tampak bukan seperti yang seharusnya, maka berarti kalian bukanlah darah dagingku. Jika tanda itu menunjukkan apa yang kuharapkan, maka aku mengakui kalian adalah anak-anakku. Kalau itu yang harus dilakukan, maka biarlah aku takkan mundur dari kebenaran. Kebenaran tidak perlu ditakuti. Sultan Banten menorehkan pedangnya ke dahi Kejola Bidin dan Kejola Ratu. Lalu muncullah darah putih. Melihat hal itu, Sultan Banten pun percaya. Semoga ini memberi jawaban untuk kalian dan untuk hatiku yang sudah lama kusimpan. Sultan, lihatlah darah putih yang keluar dari kening mereka. Benar Sultan, mereka adalah kedua cucuku. Mulai hari ini, Ayahanda mengangkat kalian berdua sebagai keluarga Banten. Kau Kejola Bidin, Ayahanda akan memberikan gelar Ratu Melinting. Dan Kejola Ratu, kau Ayahanda berikan gelar Ratu Darah Putih. Gelar ini bukan hanya kehormatan belaka, ia membawa tanggung jawab dan tempat dalam istana. Itulah cerita rakyat Lampung tentang legenda Ratu Melinting dan Ratu Darah Putih. Dari cerita ini, hal penting yang bisa dipelajari adalah keberanian. Memang keberanian memiliki banyak rintangan, namun dengan keberanian akhirnya beberapa tokoh akan mendapatkan kemenangan. Begitu juga hidup, kita adalah tokoh utama dalam cerita kita. Saat kita berani dan mampu untuk keluar dari zona nyaman, kita akan mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan. Kerajaan di Banten, Ratu Galun, Misrina, Yutup Faila, Raja di Punggung, Tezar, Septa, Ramdhani, Pangeran, Gayung Gerunggung, Arion, Sikinder Alam, Ranggan, istri Gayung Gerunggung, Bunga, istri Sikinder Alam, Esti. Terima kasih, itulah cerita dari Ratu Melinting dan Ratu Darah Putih. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan mohon ampun. Kami akhiri waktu baik berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu. Rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya logika. Kursi dan meja di luar mohon dimaksudkan karena besok kita persiapan penempelan nomor, karena hari Senin kita sudah melaksanakan
Sebelah tempat bazarnya tolong dirapikan. Ya. Meja kursinya tolong dimasukkan. Ya. Ya. Sebelah depan mana ya? Sana. Sekali lagi perhatian untuk seluruh kelas yang meja dan kursinya berada di luar, tolong dimasukkan kembali ke kelas karena besok kita akan penempelan nomor ujian. Senin sudah mulai ujian semester akhir. Terima kasih. 10.4. Kisah kita abadi untuk selama-lamanya. Lagi. Mepek. Garis. Agak terbijak. Misi jauh dulu ya Allah. Panggilan untuk Ibu Nanda dan Pak Suwanto merapat ke tenda untuk berfoto sama anak-anak. Ditunggu. Ayo Bu Nanda, ditunggu anak-anak. Pak Suwanto. Sekali lagi Pak Suwanto. Nah, lengkap. Ayo, Pak Julian, silakan bergabung Pak. Bapak Ibu yang masih ada di tenda silakan untuk bergabung.
Akhirnya kita telah di penghujung acara. Sebelum menutup, marilah kita ucapkan rasa syukur kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sebagai MC memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kita atau perilaku yang kurang berkenan. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk semua. Untuk PJ kelas 12 sempat jangan pulang dulu karena nanti ada nasi dari kakak-kakaknya. PJ kelas 12 sempat. Iya, terima kasih untuk semua pihak yang sudah membantu acara kita ya. Semoga tahun depan acara kita lebih baik lagi. Amin. Kalau nak bernyanyi ngadap ke situ no, dan ada punggung ke. Mati ke dulu, mati ke Bluetooth. Ibu, aku kan ada setan tuh ada. Agak-agak slow, tidak lebih tapi yang lagunya agak dangdut ya. Aku yang dangdut. Ini apa sih? Dua penyanyi pop bagus suara aku bikin lagu tuh ya, Bang. Ini dengan Iya, terima kasih untuk tamu undangan SMP Negeri 1, SMP PGRI Tanah Abang. Semoga kita nanti berjumpa lagi di tahun depan. Semoga di tahun-tahun nanti kalian semua anak-anak SMP ada di panggung ini. Ayo sini kita selebrasi. Sini yuk. Ayo sini gabung nak. Anak-anak SMP mana yang dari SMP 1, SMP PG dan tadi ada lagi ya? Satu lagi tadi. Ayo.
Biar kita sama-sama berdoa tahun-tahun berikutnya kalian ada di panggung ini. Ya. Ayo bareng anak OSIS. Sebelum sesudah joget baru kita bersih-bersih. Jadilah tadi. Ada setan. Aku tadi. Ada setan. Yang tadi. Rindu berat.
Oke, untuk anggota OSIS dan pembinanya mau foto sebentar. Dua HP dulu di bawah. Yang tadi lah bagus. begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu.
kan selalu memikirkan dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cinta.